lagi kan tips awal-awal aku mendaftar di YouTube dan membuat channel di YouTube. Sebelum itu mohon subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar aku selalu memberikan motivasi-motivasi untuk kalian. Oke teman-teman, di sini aku pengen cerita dulu awal aku meniti karir di YouTube. Dari awal 1 subscribe hingga bertambah subscribernya menjadi 10, 20 sampai ke atas ya. Oke teman-teman, di sini kan sebenarnya awal-awal juga saya rada bingung ya untuk ikut YouTube. Cuman di sini suami saya selalu mensupport saya, selalu bilang ke saya, "Dek, ikut YouTube, nah apa YouTuber bisa menghasilkan uang." Cuman kan di sini saya karena kesibukan saya di dapur, jarang bersosialisasi di luar sama teman-teman. Semenjak saya nikah, semenjak ngurus anak, saya rada bingung. Padahal dulunya saya juga lulusan sarjana S1 bagian FISIP, bimbingan konseling ya, bagian guru. Cuman karena saya sempat mengajar berapa bulan, cuman keburu saya dilamar, nikah, kembalian fokus ke pernikahan saya, dan saya hamil dan melahirkan, ngurus anak, udah ngurus anak ke 1, kemudian umur anak pertama saya kira-kira umur 5 bulan saya hamil lagi anak kedua. Di situ saya juga buka dagangan dengan sampingan seperti jualan nasi, lontong pecel seperti itu. Dan kemudian gak berapa lama setelah anak kedua saya umur sekitar 10 bulan ya, anak pertama saya meninggal di usia 2 tahun 11 bulan. Di situ saya blank sama sekali, tidak tahu mau ngapain, seperti orang gila. Dan kemudian saya berharap bisa hamil lagi anak laki-laki, dan setelah itu saya hamil anak ketiga, yaitu anak laki-laki. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan lagi sama Allah ya, alhamdulillah. Sehingga saya memiliki kesibukan hanya bisa mengurusi anak. Dan lagi saya masih juga diberi kesempatan lagi, umur anak saya baru 11 bulan saya udah hamil lagi, dan anak saya yang ketiga berumur 1 tahun 7 bulan dan saya sudah melahirkan, dan ini usia anak saya baru 1 bulan. Saya masih dikesibukan dengan urusan anak dan rumah tangga. Tapi suami selalu menyuruh saya ingin jadi YouTuber. Di sini saya tetap berusaha. Mungkin karena dari doa suami saya bisa berhasil di YouTube ini, dan kalian juga insya Allah bakalan bisa berhasil di YouTube ini asal kita konsisten dan menempatkan waktu kita di mana kita bisa bikin channel kita. Oke, kalau kita ingin masuk YouTuber ini, di mana kita usahakan channel kita itu semenarik mungkin dan durasinya sepanjang mungkin. Kenapa? Karena di YouTube ini, YouTube sama sekali tidak suka dengan channel-channel yang pendek, dimana YouTube selalu sukanya di channel-channel yang durasi panjang agar bisa masuk iklan. Oke, paham ya teman-teman? Oke, dari situ juga awal saya masukkan channel rada bingung. Saya masukkan channel durasi pendek, apa itu video saya masukkan ke YouTube, penontonnya juga ada yang nonton, ada yang enggak, ada yang 10, ada yang 2, ada juga yang 100. Cuman saya tetap pelajari dan berusaha. Inti kuncinya, meskipun kita hanya seorang ibu rumah tangga, tetaplah selalu berusaha, meskipun itu dari jalur manapun, yang penting halal dan suami ridho. Dan kuncinya adalah kita seperti ini hanya untuk keluarga, terutama anak-anak dan orang tua. Dan selalu kita berdoa sama Allah, semoga urusan kita selalu dilancarkan. Oke, kita kalau di channel YouTube awal-awalnya bagaimana, kalian harus pelajari dulu.
dimana kalian kemampuannya. Sebenarnya kalau saya sih kemampuannya di bidang masak ya, karena kan saya sehariannya cuma di dapur dan saya juga jualan makanan, dimana saya itu jualan somai, jualan aksesoris. Tapi di sini juga saya ingin menambah penghasilan seperti orang-orang, dimana itu membuat channel-channel YouTube. Sebenarnya membuat channel YouTube ini gak segampang yang kita bayangin ya, dimana kita masih kaku, malu, gaptek, semua rasanya di situ. Bahkan kita mau live video aja, yang kita rekam sendiri aja, yang kita lihat wajah kita sendiri aja, kita masih melakukan banyak kesalahan. Tapi kita jangan pernah menyerah dan terus selalu berusaha. Insya Allah kalau Allah meridhoi, kita akan menjadi orang yang sukses dan selalu berhasil. Yang penting kita jangan pernah putus asa. Oke teman-teman, awal video saya itu saya pelajari di YouTuber lainnya juga, yang para suhunya juga ya, dimana saya melihat durasi videonya kita itu harus panjang agar bisa disukai YouTube. Kita pahami channel dimana kemampuan kita, dan kalian selalu buat judul kalian itu semenarik mungkin agar bisa selalu ditonton. Dan kalaupun ditonton, jangan berharap untuk di subscribe, karena belum tentu mereka suka dengan kita. Tapi ya kita selalu berusaha, dimana usahakan kalian kemampuan itu kalian tetap berusaha semampu kita, dan jangan pernah menyerah. Coba kalian lihat di tutorial YouTube dimana yang lagi viral, kalian pelajari dan terus pelajari, dan kemudian kalian buat tutorialnya, kalian buat awal-awal konten YouTube itu ya semenarik mungkin, ya sebisa kita semenarik mungkin sehingga orang pengen menontonnya. Saya juga belajar seperti itu, melihat di channel-channel YouTube yang mana kita pahami, yang paling gampang kita pahami di awal-awal itu, sehingga nanti kita cepat dimonetisasi di YouTube. Yang penting kalian sering-sering konten aja, baik itu konten di sela waktu sama keluarga, sama anak-anak. Yang penting kalian konten aja, dan selalu kita kalau bisa konten gitu itu semua menarik mungkin, dan kita upload ke YouTube. Mungkin juga bisa ke Facebook. Saya juga di sini menggunakan Facebook profesional, dimana juga di Facebook juga bisa menghasilkan uang. Oke teman-teman, jadi kalian, kalau saya ya pribadi saya cuma mendalami cuma 2 dulu, dimana di Facebook dan di YouTube. Kalau di Facebook itu bagaimana kita dikasih tahap sama Facebook untuk tugas 1, pertama level 1, level 2, level 3, baru dikasih tugas mingguan kita. Di situ kita harus menyelesaikan tahapnya, sehingga saya selesai ke tahap Facebook dan saya mulai pertemanan saya mulai 1000, sehingga saat mencapai 5000 bahkan sampai 10.000. Oke teman-teman, kalau ingin kalian menghasilkan cuan, menurut saya yang paling gampang itu di Facebook dan di YouTube. Tapi lebih gampangnya sebenarnya di Facebook. Kalau di Facebook reel kita bisa pendek, kita ditonton. Kalau di YouTube itu dia tidak suka yang video yang pendek-pendek, yang singkat-singkat. Di YouTube itu suka yang lebih panjang. Kalau di Facebook kita mau panjang, kita mau pendek, pasti suka. Dan terutama satu lagi, kita jangan pernah menyerah dan putus asa melihat komentar-komentar orang netizen untuk kita, baik itu di Facebook, di YouTube. Kita harus tetap berusaha, karena tidak ada yang membangkitkan diri kita sendiri selain kita sendiri. Untuk maju, untuk selalu berjuang, hanya kita yang bisa membangkitkan diri kita sendiri. Kalau di Facebook itu saya sudah banyak upload konten-konten di Facebook. Terkadang juga saya
dikomentari seperti ini. Bahkan terkadang tetangga bilang saya, oh udah mulai stres ya. Cuman gak apa-apa teman-teman, mau stres atau gak stres, yang penting kita bisa menghasilkan uang dengan cara halal, bukan dengan cara membuat konten-konten negatif. Di sini kita hanya membuat konten-konten yang positif. Oh ya, di sini saya ingin membagi pengalaman saya awal-awal Facebook ya, membuka Facebook profesional. Di situ awalnya saya masih menggunakan TikTok ya, live TikTok masuk Facebook. Terus ya di komentar itu pasti ada yang bilang, wah parah ya gitu. Terus nanti kita lewat, kita berteman sama tetangga atau saudara pasti ngomongnya, wah udah semenjak anak 3 rapat-rapat gak waras ya. Gak apa-apa, tetap semangat. Kita ibu-ibu ini harus kuat mental, apapun ceritanya harus kuat mental dan terus kuat mental, sehingga kita bisa membuktikan ke mereka kalau kita itu orang yang berhasil. Dan jangan pernah menyerah. Meskipun kita itu belum bisa menghasilkan uang dari Facebook, dari YouTube, tapi kita kan terus berusaha. Bagaimana kita bisa seperti suhu di Facebook itu, suhu konten kreator di YouTube itu, dan selalu kita melakukan trik-trik mereka. Bahkan saya juga pernah waktu di Facebook itu ya dibatasi. Cuman saya bagi tips untuk kalian, kalau kalian buka Facebook profesional, jangan pernah kalian melakukan pelanggaran videonya, dimana itu pelanggaran itu kalau kita menggunakan musik dari hal lain, nanti kita bisa terkena sanksi dan video kita bisa dihapus dan kita monetisasi kita dibatasi. Seperti saya, sempat saya bingung, saya tidak bisa menerima bintang sama sekali dari manapun. Rupanya Facebook saya dibatasi. Karena itu saya ingin bagikan untuk kalian yang kalau ingin membuka Facebook Pro, kalian itu tidak boleh meniru konten-konten, istilahnya mengupload konten orang lain ke YouTube kalian. Jangan pernah. Kalian harus buat konten kalian sendiri dengan kalau bisa suara sendiri. Kalaupun nggak suara sendiri, kalian rekam aja videonya, baru kalian isi suara. Di situ saya mengisi suara pakai aplikasi CapCut ya kalau nggak salah ya. Itu saya mengisi apa gitulah pokoknya. Saya ngisi suara dari situ, dan awal-awalnya saya juga tidak berani tampil, sehingga nanti kita teman pertemanan kita di Facebook bertambah. Dan yang penting kalian selalu harus komen. Kalau kalian melihat konten kreator yang pengikutnya udah banyak, kalian selalu harus like, sukai, dan komen ya, dimana nanti Meta bisa melihat kalau kita itu tidak sering men-skip video. Ayo, siapa yang sering men-skip video? Ya saya juga gitu sebenarnya, tapi setelah saya pelajari di Facebook profesional ini, saya selalu mensukai, like, dan selalu menkomen. Oke teman-teman, nanti saya bagian tutorial lagi ya. Saya lagi sibuk mengurus anak-anak. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng. Bye.